Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Rans Nusantara FC versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib dengan skor telak 0-4. Dengan hasil akhir ini, berarti Persib Bandung masih mempertahankan posisi mereka di peringkat nomor 2 di klasemen sementara Liga 1 dengan selisih 2 poin dari PSIS Semarang yang berada di peringkat nomor 3 dan selisih 3 poin dari Bali United yang berada di peringkat nomor 4. Walaupun memang selisih poin antara Persib Bandung dengan Borneo FC yang untuk sementara berada di peringkat nomor 1 sudah sangat jauh, yakni 15 poin, tapi yang penting bagi Persib Bandung mereka bisa tetap bertahan di zona 4 besar agar nanti bisa bermain di Championship Series. Dan bagi saya teman-teman, pertandingan tadi menunjukkan betapa pintarnya pelatih dari Persib Bandung, Boyan Hodak, dalam menerapkan taktik. Karena tadi saya melihat Persib Bandung sebetulnya tidak bermain all out attack. Padahal tim yang mereka hadapi adalah Rans Nusantara FC yang sekarang performanya lagi menurun drastis. Karena sebelum lawan Persib Bandung, Rans tidak bisa meraih kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir mereka dan terlalu banyak kemasukan gol. Maka itu tadi saya bingung juga, kok Persib mau mainnya defend and counter. Tapi seiring berjalannya pertandingan, nah baru saya mulai paham, oh ternyata inilah bagian dari game plan Boyan Hodak. Karena tentu ketika sekarang Rans dilatih oleh pelatih baru, Francis Wewengkang, tentu para pemain akan bermain dengan semangat tinggi. Dan memang itulah yang dilakukan oleh para pemain Rans. Dan faktanya memang Rans bisa menciptakan banyak peluang. Dan memang mereka bermain bagus dalam urusan menyerang, tapi tidak dalam urusan bertahan. Nah jadi tampaknya para pemain Rans terpancing dengan strategi Persib Bandung yang memilih untuk menunggu dan hanya mengandalkan counter. Tapi beberapa kali counter dari Persib Bandung itu bisa dengan mudah membuka pertahanan dari Rans Nusantara FC. Inilah hebatnya dari Boyan Hodak. Artinya dia bisa mengubah style of play dari Persib Bandung yang di pertandingan sebelumnya ketika menang telak lawan PSIS Semarang bermain terbuka. Nah ini tidak mudah dilakukan loh teman-teman, karena biasanya para pemain akan sulit untuk bisa beradaptasi dengan gaya permainan yang berbeda, tapi mereka ternyata bisa menjalankannya di atas lapangan. Sangat disiplin para pemain Persib. Dan memang ini sebuah resiko karena memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Rans untuk membangun serangan. Tapi ini resiko yang memang perlu diambil, mengingat bahwa para pemain Rans juga haus akan kemenangan sebab mereka sudah lama gak menang. Apalagi Persib bermain away, bukan di kandang mereka sendiri. Dan juga tampak jelas Boyan Hodak ingin agar para pemainnya cepat switch play. Cepat switch play artinya cepat bangun counter attack dengan mengandalkan one touch passing ketika mereka menguasai bola setelah bisa merebut bola dari kaki para pemain Rans. Maka itu gol pertama, ya teman-teman perhatikan cepat banget pertukaran passing di antara para pemain Persib dari tengah ke depan, David ke Hen beri crossing, tiba-tiba ada Ciro Alves di sana bisa melakukan finishing. Itulah yang mengagetkan para pemain Rans. Kok para pemain Persib ini bisa cepat switch play? Hanya membutuhkan waktu sekitar 5-7 detik. Gila gak tuh? Cepat banget transisinya. Nah artinya Boyan Hodak sekarang mendapatkan formula yang baru. Dan ini formula baru bisa sangat ampuh melawan tim-tim yang berani bermain terbuka. Ini seperti jebakan Batman dari Persib Bandung. Ya udah main aja terbuka kalian. Tapi tunggu nanti ketika kita counter. Maka itu para pemain Persib sebetulnya di babak pertama gak banyak menciptakan peluang. Dikit. Tapi para pemain Rans yang bisa menciptakan peluang itu justru terpancing dengan permainan bertahan Persib Bandung. Dan juga, ya sangat disayangkan juga sih para pemain Rans sendiri juga gak bisa melakukan finishing. Dan Kevin Ray juga formnya bagus. Dia menggagalkan beberapa peluang The Rans. Memang ada gol The Rans itu yang saya gak ngerti apakah memang Evandro ya, pemain mereka itu offside atau memang ada dorongan kepada Alberto atau Nick tuh yang mengawalnya. Tapi selain itu juga ada peluang The Rans yang terkena mistar, ada juga di babak kedua yang terkena tiang. Tapi para pemain Persib sabarnya luar biasa. Ini gak gampang loh bagi para pemain Persib karena kan mereka pemain-pemain yang skillful ya. Tentu mereka ingin pokoknya dapat bola nyerang, tapi mereka bisa tahan, mereka bisa memainkan tempo. Nah itu yang sangat penting bagi mereka. Jadi memang di babak pertama itu kalau saya catat hanya ada 3 peluang dari Persib Bandung. Tapi 3 peluang itu bisa mereka ciptakan dengan mengandalkan fast break. Dan Stefano Beltrame kita lihat kan dia sudah nyetel. Oke dia memang tidak banyak menguasai bola, tapi setiap kali dia mendapatkan bola, ya passing-passingnya itu akurat semua. Bahkan dia memberikan 2 umpan kunci di pertandingan ini.
Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, pemain ini sudah nyetel sekarang. Nah ini momen yang baik bagi Persib Bandung, karena sekarang tampaknya mereka sudah mendapatkan pengganti dari Levi Madinda yang bisa menjadi penghubung ke lini depan. Dan Stefano ini kan posisinya lebih sering berada di tengah ya. Buat apa? Supaya dia lebih dekat ke Ciro ataupun ke David, supaya dia bisa lebih banyak memberikan umpan kunci yang sukses. Dan di babak kedua itu kan kita lihat transisi dari Persib Bandung yang begitu cepat ya. Mereka membangun serangan dan tiba-tiba sudah ada sudah ada Ciro Alves ya di depan ya. Sudah di Ciro Alves di depan mendapatkan umpan terobosan dan dia jelas dilanggar oleh penjaga Rans Tri Hamdani. David bisa mengkonversikan penalti dengan baik ya. Dan membuat dia untuk sementara merupakan top skor ya dari Liga 1. Nah David ini kan adalah predator. Dia telah mencetak 17 gol, ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan secara keseluruhan nih teman-teman. Dari 27 pertandingan Persib adalah tim yang paling produktif sementara ini dengan berhasil mencetak 52 gol. Kurang 2 gol ya, kurang 2 gol yang merupakan total gol dari Persib Bandung secara keseluruhan musim lalu. Jadi musim lalu tuh Persib Bandung secara keseluruhan mencetak 54 gol, tapi ini belum juga musim berakhir, Persib sudah mencetak 52 gol. Dan ketika ditangani oleh Bowen Hodak, Persib adalah tim yang paling sukses membangun transisi positif yang cepat yang merupakan gaya permainan di era sepak bola modern. Karena di era sepak bola modern, jangan cuma berpikir untuk menyerang, pikir juga untuk bertahan. Maka itu dalam 2 pertandingan terakhir Persib bisa clean sheet, walaupun juga ada peran dari Kevin Rey Mendoza yang dalam 6 penampilan terakhirnya bersama Persib Bandung bisa mencatat 2 clean sheet. Artinya form dia mulai bagus. Pertahanan mulai solid. Cuma satu perubahan kan di line up kan, Nick Kuipers yang kembali bermain. Kali ini lagi-lagi berduet dengan Alberto. Para pemain Rans juga saya agak bingung kenapa mau kirim-kirim crossing tinggi. Gak gampang lah lawan 2 pemain ini. Tapi kemudian saya bingung juga kok Tri Hamdani bisa salah passing itu. Ke Ciro, bola mental atau mantul ke David gak egois. Sebetulnya bisa saja David mencetak gol. Nah inilah yang harus dipertahankan oleh para pemain Persib. Janganlah kalian egois. Itu Borneo bisa sehebat ini karena para pemain mereka tidak egois. Lihat cara Borneo bermain. Kolektif, walaupun Lili Pali mencetak banyak gol, tapi dia juga memberikan banyak assist. Artinya, ya para pemain Borneo ini gak rakus dalam urusan mencetak gol. Walaupun mereka gak mencetak gol sebanyak Persib, tapi mereka bisa menang karena mainnya kolektif. Nah ini dalam 2 pertandingan terakhir saya melihat Persib mainnya kolektif. Kalau ini gak dipertahankan, saya gak yakin bisa menang lawan Persija. Nah, jadi artinya bagi para pemain Persib di next match, nah jangan sampai pada gede kepala. Karena dalam 2 pertandingan terakhir bisa menang tanpa kemasukan gol. Sedangkan Persija lagi bangkit loh. Itu mereka menang lawan Dewa United juga gak gampang loh. Kan saya siaran ya. Gak gampang loh mereka bisa menang dengan telak begitu. Dan Simic mulai mencetak gol loh. Jadi ya para pemain Persib gak boleh gede kepala nanti. Bahwa wah sudah menang nih 2 match. Sedangkan dari Persija saya pikir mereka tanpa beban. Beban nih sekarang berada di kubu Persib. Karena sekarang momentum mereka sudah balik. Mereka sudah bermain bagus. Sudah bermain taktis. Beltrame bisa melakukan finishing yang bagus. Jadi dalam 4 pertandingan terakhir dia berhasil mencetak 3 gol. Tiba-tiba aja dia berada di dalam kotak penalti. Seperti yang saya katakan, di pemain ini bisa tiba-tiba muncul. Seperti siluman dia tiba-tiba muncul di sana. Nah artinya kan Persib sekarang mainnya sudah taktis. Inilah Persib yang sebenarnya. Yang saya ingat pada saat itu kalau nggak salah pada tahun 2014 menjadi juara. Seperti ini mainnya kolektif. Nah Persija ketika menjadi juara pada tahun 2018 juga seperti itu. Kolektif. Ada teamwork. Sama juga Bali United yang back to back. Mereka ada teamwork yang bagus. Ya kan? Nah, the 4th goal, ini yang menarik nih bagi saya. Gol keempat ini ya, saya harus melihat catatan saya. Nih, gol keempat ini yang saya masih bingung nih. Antara Edo atau juga si Erwin nih. Erwin Ramdhani ya, kalau nggak salah ya. Erwin ini yang melakukan gol bunuh diri ya, agak bingung. Tapi kita lihat para pemain Persib, setelah unggul dengan skor 3-0, counter-counter mereka ini sangat berbahaya. Jadi memang memancing para pemain Rans juga melakukan pelanggaran. Dan dari pelanggaran tersebut dapat free kick, Klok memberikan umpan dan ini antara Edo atau juga Erwin yang mencetak gol. Tapi ya the point is Persib bisa menang dengan skor 0-4. Yang seharusnya Persib bisa menang dengan skor 0-9. Gak percaya, nonton lagi pertandingan ini, nonton ulang. Karena setelah Persib unggul dengan skor 0-3 mereka mendapatkan 5 peluang. Dari David da Silva ya kan yang melayang, udah dapat umpan dari Ezra Walian. Kemudian Maklok gak bisa mencetak gol, Edo Febriansyah gak bisa mencetak gol, Alberto sundulannya pas tipis melenceng. Ferdiansyah sudah gawang kosong, nggak bisa mencetak gol, tapi it's okay. Karena yang dibutuhkan Persib adalah 3 poin. Ini 3 poin yang sangat berharga bagi mereka dan juga yang meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain Persib. Dan satu hal lagi yang teman-teman perlu paham, bahwa Bowen Hodak sebetulnya sudah menatap ke pertandingan selanjutnya lawan Persija Jakarta. Karena setelah Persib unggul dengan skor 0-3, dia mulai melakukan pergantian pemain, menarik pemain-pemain inti. Seperti Stefano Beltrame, Ciro Alves,
dan juga David da Silva. Artinya dia sudah paham bahwa nanti di next match pemain-pemain ini harus 100% fit. Dedi Kusnandar juga kemudian diganti. Dedi beberapa kali juga bisa memberikan umpan kunci. Mark juga transisinya bagus. Kenapa? Karena gak ada yang egois tadi. Mereka semua membagi bola. Jadi mereka paham di atas lapangan, ya bola itu harus dibagi, bukan dimakan sendiri. Ya bukan untuk cari muka. Nah permainan seperti ini, jujur, ya mungkin teman-teman akan kira bahwa Bung Binder ini hanya mencari panggung. Enggak. Inilah permainan Persib pada tahun 2014 lalu. Tapi bukan berarti saya mengatakan Persib akan juara, enggak. Ciri-ciri permainannya seperti ini. Jadi kolektivitas di antara para pemain Persib ini sudah terjalin, tapi bisa saja ini terputus. Jika seperti yang tadi saya katakan, tiba-tiba para pemain Persib mulai arogan. Bisa saja itu terjadi kan. Wah udah hebat nih, kita udah menang 2 kali nih tanpa kemasukan gol. Nah itu yang perlu mereka jaga. Next match lawan Persija tidak akan gampang. Tidak akan gampang. Saya yakin Persija pasti akan fight. Karena Persija juga nothing tulus. Posisi mereka cukup jauh. Tapi Persib under pressure. Mereka harus mempertahankan posisi mereka di peringkat nomor 2. Karena persaingannya juga ketat. Masih ada Persik Kediri yang bisa masuk. Masih ada Madura United. But yang penting bagi Persib malam hari ini mereka bisa menang. Kembali dengan skor telak. Tinggal bagaimana mereka menjaga momentum ini. Dan tentu nanti saya akan kembali membuat konten H-2 lah ya. Atau H-1. Ya antara H-1 atau H-2 ya teman-teman boleh memberikan pilihan kalian. Apakah saya membuat nanti konten preview pertandingan besar antara Persib versus Persija H-2 atau H-1. Teman-teman berikan pilihan kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan bagi saya, man of the match di pertandingan malam hari ini jelas adalah Hen-Hen Herdiana yang begitu aktif menyisir sektor sayap. Walaupun dia hanya memberikan 1 assist. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.